Sobat Jokowi Official. Gimana kabar kalian, Gus? Saya berharap kalian selalu dalam kondisi yang sehat ya. Ngomong-ngomong, kita udah lama banget gak berjumpa di konten. Dan saya juga lama banget gak bikin konten tentang ikan koi khususnya. Dikarenakan saya akhir-akhir ini sedikit sibuk, Gus. Lalu mungkin di antara kalian ada yang bertanya, Bang atau Mas, kenapa sih kemarin malah upload tentang game? Nah, untuk tentang konten tentang game itu yang PUBG Mobile kemarin itu memang saya khususkan hanya untuk hari Minggu, Gus, saya uploadnya ya. Jadi hanya untuk hiburan. Dan disebabkan kenapa? Karena penonton di Jokowi Official banyak yang berusia dari 18 sampai dengan usia 24 tahun. Oke, jadi kita nggak lama-lama. Semoga saya berharap juga kalian bisa mengerti channel ini. Di sini kita akan membahas penyebab kenapa ikan koi itu tadi tidak bisa jumbo atau sulit besar, Mas. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ikan koi itu tadi tidak bisa jumbo, Gus. Jadi yang pertama adalah faktor genetis. Faktor genetis itu apa, Mas? Jadi faktor genetis itu adalah dimana ikan koi yang kita rawat ternyata dari indukan yang kecil. Contohnya, ketika kita beli ikan koi, ternyata ikan koi yang kita beli ini peranakan dari indukan ukuran 30 cm, 40 cm, dan itu sebenarnya belum memadai. Memang dari beberapa ikan di ukuran 30 sampai dengan 40 itu udah ada yang hamil, Gus. Jadi bisa dipijahkan. Jadi mungkin kalau kalian ingin beli ikan koi, coba tanyakan indukannya kurang berapa, Mas, gitu ya. Dan semoga itu bisa membantu. Dan untuk poin yang kedua adalah tempat pemeliharaan. Ini penting sekali. Dikarenakan apa? Ikan koi itu butuh ruang gerak yang cukup untuk pertumbuhan mereka. Jadi semisal nih kolam kalian ada yang ukurannya 2x1, terus kedalamannya 1 meter katakanlah, itu bisa besar, itu bisa jumbo, asalkan dengan populasi ikan yang tidak terlalu besar, dengan gen yang tidak dengan faktor genetis tadi yang semisal ikan koi import lah katakanlah, ikan dari Jepang itu masih bisa, tapi prosesnya lama. Jadi gimana caranya kolam koi yang ideal itu untuk luas mungkin di ukuran 3x2, mungkin kedalamannya 1,5. Yang sebenarnya untuk luas kolam di ikan koi itu tidak terlalu dipatok luas banget gitu, misal harus 4 meter atau gimana. Sebenarnya yang paling penting itu adalah faktor kedalaman daripada kolam ikan koi itu sendiri. Jadi untuk luasnya ya minimal itu adalah 3x2 atau 2x1, itu udah cukup. Lalu untuk poin yang ketiga adalah populasi. Seperti yang tadi di poin kedua saya sebutkan, populasi. Misal nih kolam kalian ukurannya 3x2, kedalamannya 1,5, Mas, ini kolamnya udah ideal nih kan, bentuknya menurut Mas juga kan udah udah ideal itu buat merawat ikan koi. Tapi kalau populasinya itu terlalu banyak, overpopulate, itu juga akan mempengaruhi cepat atau lambatnya pertumbuhan ikan koi itu sendiri, Gus. Jadi populasi ya yang pertama, yang ketiga. Dan yang keempat adalah pakan ikan koi. Pakan ikan koi juga pastinya sangat mempengaruhi. Dan Mas, pakan yang rekomendasi apa? Untuk selama ini yang saya pakai itu adalah ada brand yang dari Matahari Sakti, tapi ini bukan endorse ya. Ini bukan endorse. Matahari Sakti yang saya mau sebutin juga lupa namanya apa. Tadi ada gitu di ini, nanti saya tunjukin di dalam video ya, yang biasa saya pakai, tapi ini saya pakaikan lagi, ini bukan endorse. Yang paling penting adalah ketika
ikan koi itu di usia 1 tahunan itu pastinya membutuhkan kadar protein yang tinggi. Jadi usahakan semisal nih usia ikan koi kalian itu masih 5 bulan atau 6 bulan, itu kasih mereka pakan dengan kadar protein yang cukup tinggi. Jadi itu untuk poin yang keempat. Lalu untuk poin yang kelima adalah kualitas air. Kualitas air ini sudah sering banget saya katakan. Yang penting itu kalau merawat ikan koi, kualitas airnya harus bagus. Di samping untuk kesehatan, tapi untuk pertumbuhan itu juga penting. Kualitas airnya harus dijaga secara parameternya seperti pH dan TDS air. Sudah pernah saya bahas tentang pH dan TDS, dan mungkin kalau ada yang belum mengerti bisa dicari-cari sendiri di Google apa itu pH, apa itu TDS, dan seberapa ukuran yang baik untuk pH dan TDS untuk air kolam ikan koi. Dan itu untuk poin yang kelima. Dan untuk poin yang keenam itu adalah kadar oksigen. Kadar oksigen itu sangat penting. Kadar oksigen semisal nih mas, semisal nih Gus, kolam kalian ini populasinya udah bagus, ukuran kolamnya udah ideal, lalu genetisnya udah bagus, pakan ikan koi udah pakan import kualitas bagus, kualitas air udah oke, tapi kadar oksigennya kurang. Itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan daripada ikan koi itu sendiri. Dan juga kalau semisal nih kadar oksigennya kurang, itu juga riskan dengan ikan koi bisa mudah sakit karena kekurangan oksigen. Jadi itu. Dan untuk poin yang terakhir adalah gender. Gender dengan genetis itu beda. Kalau genetis kan keturunan tuh. Kalau gender ini maksudnya yang dimaksudkan perbedaan kelamin di antara ikan koi itu sendiri. Jadi pertumbuhan antara betina dan juga pertumbuhan ikan koi jantan itu beda guys. Jadi lebih cepat ikan koi betina daripada jantan. Ikan koi jantan cenderung agak lambat. Katakanlah satu peranakan ya, itu cenderung agak lambat daripada si betina. Jadi harus benar-benar diteliti. Kalau mungkin pertumbuhannya lambat, bisa dicek apakah itu jantan atau betina. Oke, jadi kurang lebihnya ada 8 poin itu tadi. Bisa ditanyakan kalau mungkin ada pertanyaan nanti guys, bisa ditulis-tulis di kolom komentar. Dan semisal kalian suka dengan video saya kali ini, bisa di like, dan jangan lupa selalu dukung channel ini juga official dengan cara subscribe. Dan yang pastinya jangan lupa juga di share. Mungkin ada teman, kerabat, saudara yang belum mengerti, itu biar bisa mengerti. Oke, salam pecinta ikan koi Indonesia. Bye bye.